Melihat metodenya berhasil, He Konstin merasa sedikit lebih bangga. Aku tahu bahwa kamu pasti akan menguji metodeku. Aku tidak menyangka. Ini adalah trik yang kubuat khusus untukmu. Nikmati rasa sakitnya. Taji tulang itu tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, He Konstin meraih lengan Feng Tianxing dengan punggungnya, mencoba memaksanya untuk membuat pilihan. Entah memotong lengannya sendiri, atau ditusuk oleh taji tulang ini. Di saat krisis, Feng Tianxing tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia tidak bisa menjaga jarak dari He Konstin, dia pasti akan kalah, dan dia akan mati tanpa penguburan. Cahaya ganas melintas di matanya. Belati itu langsung memotong lengannya, dan Feng Tianxing pergi dan pergi. Sudut mulut He Konstin sedikit terangkat, dan saat sayapnya terentang, wajah aslinya akhirnya terlihat oleh semua orang. Tubuhnya ditutupi dengan taji tulang yang tajam, dan tubuhnya sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Tetapi penampilan mengerikan ini membuat iblis yang tak terhitung jumlahnya terlihat diam. Menikmati tatapan kagum dari iblis-iblis ini, He Konstin melemparkan lengan Feng Tianxing yang terputus ke tanah. Di depan tentara iblis yang baru saja tiba ini, dia berjalan santai ke arah Feng Tianxing melarikan diri. Sudah lama sejak kita mulai membunuh orang. Jika kamu ingin naik, naiklah. Aku tidak keberatan membantai beberapa hal lagi yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati hari ini. Aku tidak keberatan membantai beberapa hal lagi yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati hari ini. Mata dingin itu langsung membuat takut tidak ada satupun dari iblis yang hadir yang berani melangkah maju. Bahkan yang paling setia pada Feng Tianxing tersapu oleh rasa takut pada saat ini. Lihat saja He Konstin. Biarkan He Konstin pergi di bawah pengepungan semua orang, dan pergi untuk memburu Feng Tianxing. Ketika He Konstin menghilang dari pandangan semua orang, mereka menghela nafas lega. Di mata mereka, tidak ada rasa bersalah, tapi kebahagiaan. Untungnya, He Konstin tidak membuka pembunuhan itu. Pikiran Sidu berubah dan ingin menyampaikan informasi di sini kepada Sera dan yang lainnya, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah yang menyusahkan ini. Tapi hanya 2 langkah lagi, taji tulang menusuk dadanya. Peringatan samar He Konstin datang dari kejauhan. Jika ada yang berani bertindak gegabah dan mengganggu perburuanku, inilah akhirnya. Sedu menatap lubang besar di dadanya, dan keputusasaan membanjiri hatinya untuk sementara waktu. Dengan tubuh ras iblis yang kuat, dia tidak akan mati di tempat, tetapi dengan luka yang begitu serius, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Menunggu kematian seringkali lebih menakutkan daripada kematian. Saat tubuhnya jatuh lemas ke tanah, Sedu mengulurkan tangannya dengan enggan dan menunjuk ke arah Sera dan yang lainnya. Dia terdiam, tetapi dia masih ingin orang-orang ini kembali dan melapor. He Konstin bisa membunuhnya satu, tapi dia tidak bisa membunuh begitu banyak dari mereka. Bahkan jika He Konstin benar-benar kembali, sudah waktunya bagi Tuan Feng untuk menghadapinya. Tetapi ke arah mana dia mengangkat tangannya, bagaimanapun juga, tidak ada setan yang bertindak. Mereka hanya berdiri di sana diam-diam, hampir mati rasa. Di hadapan pembangkit tenaga ras iblis, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka. Bahkan jika berangin, itu tidak akan berhasil. Keegoisan yang terukir di tulang ras iblis memainkan peran penting saat ini. Feng Tianxing menyembunyikan sosoknya di bawah naungan hutan lebat, dan sebagian besar tangannya yang terputus telah tumbuh. Salah satu dari 12 garis keturunan kuno ras iblis, peningkatan tubuh fisik sangat besar. Setelah Feng Tianxing menemukan sebagian besar misteri tubuh kedagingan ini, dia menggunakan cairan obat dan cairan lain hari demi hari untuk memperkuat tubuh kedagingan. Jika luka seperti itu ditempatkan pada ras manusia, pada dasarnya itu adalah hilangnya waktu paruh. Bahkan jika itu ditempatkan pada ras manusia, di antara iblis, itu juga membutuhkan beberapa bulan kultivasi. Jika garis keturunan tidak cukup murni dan tidak ada tubuh fisik yang dipelihara oleh garis keturunan kuno, akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Tapi sekarang, Feng Tianxing membutuhkan kurang dari setengah batang dupa untuk memulihkan sebagian besar telapak tangannya. Meski konsumsi tubuh juga terlihat dengan mata telanjang, masih lebih baik daripada tidak bisa melawan He Konstin. Menahan napas serendah mungkin, Feng Tianxing tiba-tiba menahan napas, seluruh tubuhnya seperti patung, tidak bergerak. Dan di hutan, He Konstin yang marah mengamuk lagi. Meskipun dia membayar harga satu telapak tangan, Feng Tianxing masih menemukan kunci metode He Konstin, yang hanya dapat digunakan pada benda yang bergerak. Pada saat konfrontasi sebelumnya, meskipun He Konstin datang ke sisi Feng Tianxing, dia sedikit mengabaikannya. Ekor ramping Feng Tianxing, pada ekor yang tetap tidak bergerak, Feng Tianxing tidak merasa terkunci. Inilah cara untuk menghadapinya. Hanya di hutan lebat inilah setengah kolom dupa disembunyikan untuk waktu yang lama. Ledakan, terdengar suara gemetar, dan Feng Tianxing mendengar suara itu di telinganya, dan bahkan melihat He Konstin bergegas melewatinya dari jarak beberapa meter darinya. Pohon-pohon tidak bisa menghentikannya, bahkan batu-batu besar rusak dalam sekejap. Keluar dari sini. Aku tahu kau di sini. He Konstin sudah sangat marah,
Dan Feng Tianxing ini seperti seekor loah yang menyebalkan, yang tidak memberinya wajah sama sekali. Sembunyikan saja, sembunyikan. Tanpa semangat dan tanggung jawab ras iblis, dia tahu bagaimana menghindarinya. Bisakah kamu mengeluarkan sedikit semangat ras iblis? Lawan aku 1 lawan 1. He Konstin meraung lagi. Tapi kali ini, dia tidak semarah sebelumnya, melainkan menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saat ini, tidak banyak yang dapat dia lakukan. Awalnya mengira itu adalah pengejaran yang menyenangkan, dan mengejar anak itu sampai mati, mengagumi matanya yang putus asa. Tapi faktanya sekarang adalah meskipun dia tidak kehilangannya, itu lebih memalukan daripada kehilangannya. Dia tahu bahwa Feng Tianxing bersembunyi di sini, di sampingnya. Tetapi dia tidak dapat menemukannya, tidak dapat menemukannya. Frustrasi melanda pikiranku. Anjing ini, aku harus memotongnya ketika aku melihat ke belakang. Berbalik dengan marah, He Konstin tertegun. Di tepi hutan lebat yang dia hancurkan, Feng Tianxing hanya berdiri di kaki pohon dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Melihat He Konstin melihat ke atas, Feng Tianxing mengangkat tangannya dan menyapanya. Yo, lama tidak bertemu. Dalam sekejap, segala macam perasaan rumit membanjiri hatiku. He Konstin tidak akan pernah mengira bahwa dia begitu dekat dengan Feng Tianxing sehingga dia tidak dapat menemukan jejaknya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah Feng Tianxing ditemukan, dia tidak berniat melarikan diri, dan bahkan berinisiatif untuk menyambutnya. Tiba-tiba, He Konstin menatap tangan Feng Tianxing, tidak bisa memalingkan muka. Itu adalah sepasang tangan yang utuh, yang tampaknya agar He Konstin dapat melihat lebih jelas, dan Feng Tianxing juga sedikit mengangkat tangan lainnya. Apakah kamu ingin melihat tangan ini, atau yang ini?